lingkunganku, sub temanya lingkungan sekitar. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Lord Jesus, thank you for the new day. Now we want to study. Please bless us and our teacher and help us to be good in our home. In Jesus' mighty name, amen. Semuanya, anak-anak kita mau bernyanyi Give Me Oil. Nah, anak-anak dengan semangat ya. Juga dia panggil nama
Selamat malam, Bu. Ya Pak, tadi saya sudah telepon untuk registrasi saya mau berobat ke dokter gigi atas nama Susiwati Pak. Oh, sebentar ya. Oh iya, nama Bu Susiwati ada. Tapi Bu, kami sekarang sedang lagi banyak antrian ya Bu ya. Ini mohon dipegang nomor antrian Ibu ini. Baik, Selamat Pak. menunggu, Bu. Baik, terima kasih. Wah, nomor antriannya 50, sekarang masih 25, masih tunggu. Wah, banyak sekali orang yang mesti tunggu ini. Ya, anak-anak mungkin karena anak-anak pernah ya seperti Miss Susi mengantri di suatu tempat yang harus kita sabar menunggu seperti itu. Hari ini kita mau mendengarkan cerita Alkitab tentang Tuhan memimpin umatnya. Nah, apa yang kita mau dengarkan hari ini? Kira-kira anak bisa menebak ya? Oke, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan untuk makannya. Bapak kami di surga, terima kasih sudah memberkati kami, memberikan kami tubuh yang sehat, berkati Bapak Mama kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kiranya Tuhan pimpin anak-anak supaya anak dapat mengerti cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya anak-anak, kemarin kita sudah mendengarkan cerita tentang Musa. Karena masih ingat ceritanya sampai di mana ya? Iya, cerita Tuhan memanggil Musa. Memanggil Musa untuk apa? Untuk pergi ke Mesir untuk membebaskan umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, di mana di sana mereka sangat menderita karena mereka bekerja sebagai budak di sana. Pada waktu itu juga Tuhan memberikan 3 tanda pada Musa. Yang pertama, anak masih ingat tanda apa itu ya? Tanda yaitu tongkat Musa bisa berubah menjadi ular ya. Tongkat berubah menjadi ular, dan ketika Musa mengambil ekornya lagi, ularnya kembali menjadi tongkat. Nah, tanda kedua yaitu tangan menjadi kusta. Itu ketika Musa disuruh masukkan tangannya ke dalam bajunya, ketika dikeluarkan tangannya putih kena penyakit kusta. Namun ketika Tuhan meminta Musa masukkan lagi tangannya sembuh. Nah, di sana Musa masih takut ya. Dia bilang ke Tuhan bahwa dia tidak pandai bicara gimana. Dan bagaimana kalau orang Israel tidak percaya, tidak taat sama dia. Nah, Tuhan berkata bahwa akan menyertai dia. Nah, tanda yang ketiga yang Tuhan berikan, kalau mereka tidak percaya ketika ditunjukkan tanda 1 dan yang kedua, maka Tuhan memberikan tanda yang ketiga yaitu air menjadi darah. Nah, jika air itu diambil dari sungai Nil dan dituangkan ke tanah, air itu akan menjadi darah. Nah, Tuhan memberikan 3 tanda itu ke Musa untuk ditunjukkan ke bangsa Israel supaya mereka percaya bahwa Tuhan yang mengutus Musa. Nah, di sini Musa masih takut. Tuhan, gimana saya kurang pandai berbicara? Nah, Tuhan mengutus juga Harun, kakaknya Musa. Jadi Musa dan Harun mereka sama-sama pergi ke Mesir. Nah, sampai di Mesir, Musa dan Harun berjumpa dengan para pemimpin bangsa Israel. Nah, di sana bangsa Israel diberitahukan bahwa Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari Mesir. Musa juga menunjukkan 3 tanda yang diberikan Tuhan itu kepada orang Israel sehingga mereka percaya bahwa Tuhanlah yang mengutus Musa. Mereka senang karena mereka tahu Tuhan mengasihi mereka dan mereka akan bebas pergi
pergi dari tanah Mesir itu. Ya, anak-anak tahu kalau orang Israel di Mesir itu sangat kasihan. Kenapa ya? Karena mereka bekerja sebagai budak dan tentara-tentaranya Mesir sangat jahat dengan mereka. Mereka sering dipukuli kalau kerjanya lambat, kerjanya tidak siap. Nah, suatu hari Musa dan Harun pergi menemui Firaun. Nah, berkatalah Harun, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Nah, terus Firaun menjawabnya seperti ini, siapakah Tuhan itu yang harus saya dengarkan firman-Nya? Saya tidak kenal Tuhan itu, dan saya tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Maka Firaun itu juga memerintahkan kepada tentara-tentaranya untuk membuat orang Israel bekerja lebih keras lagi. Mereka harus mengumpulkan jerami, membuat batu bata, dan membuat bangunan besar untuk orang-orang Mesir. Kasihan ya. Tentara-tentara Firaun juga sangat kasar dengan orang Israel. Mereka memukuli, mencambuk kalau mereka kerjanya lambat ataupun kerjanya tidak siap, dan mereka juga nggak diberi waktu istirahat. Kasihan ya orang-orang Israel. Maka ada juga pemimpin Israel pergi menemui Firaun. Nah, ya kan, kenapa Firaun membiarkan mereka bekerja lebih keras, lebih banyak lagi? Tapi kata Firaun apa? Ya, karena kalian malas, maka kalian harus lebih banyak bekerja supaya kamu tidak punya waktu untuk melayani Tuhanmu. Yang kamu harus layani adalah aku. Jadi Firaun itu gak mau orang Israel datang beribadah kepada Tuhan. Jadi dia gak mau mereka pergi, malah lebih lagi menindas mereka ya anak-anak. Nah, pada saat itu Musa juga melihat, gara-gara Musa dan Harun bertemu dengan Firaun dan makanya orang Israel semakin hari semakin sengsara, semakin banyak kerjaannya, semakin sulit. Mereka marah sama Musa. Musa juga berdoa kepada Tuhan. Dia tanya Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan orang Israel ini semakin menderita di Mesir? Karena apakah Tuhan tidak menepati janjinya? Apakah Tuhan akan terus membiarkan orang Israel hidupnya susah di tanah Mesir? Tentunya tidak. Terkadang mungkin kita harus menunggu lebih lama, tetapi Tuhan pasti akan menepati janjinya. Nah, kira-kira apa yang terjadi orang Israel dan Musa ya? Nanti kita akan dengarkan lebih lanjut lagi di minggu depan. Oke, jadi di cerita ini kita diajarin untuk tetap sabar menunggu dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Ya. Oke, kita akan belajar ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Keluaran 8 ayat 1b. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Keluaran 8 ayat 1b. Sekali lagi ya, Keluaran 8 ayat 1b. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Keluaran 8 ayat 1b. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan, ajari kami supaya kami dapat sabar menunggu dan percaya bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan, sebentar kami juga akan belajar. Tuhan berkati supaya kami dapat
belajar dengan baik di rumah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Lingkungan sekitar, rumah sakit, kantor polisi, gereja, wihara, pasar, masjid, hospital, police station, church, temple, market, mosque,